Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Yasmin Hidayat dengan NIM 2030205114 dan Putri Milani dengan NIM 2030205121. Judul materi kami yaitu tinjauan filosofis tentang evaluasi pendidikan Islam. A. Pengertian evaluasi pendidikan. Secara harfiah, evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation yang berarti penilaian dan penaksiran. Dalam bahasa Arab dijumpai istilah yang berarti ujian dan khotam yang berarti cara menilai hasil akhir dari proses kegiatan. Omar Hamalik mengartikan evaluasi sebagai suatu proses penaksiran terhadap kemajuan, pertumbuhan dan perkembangan peserta didik untuk tujuan pendidikan. Sedangkan secara istilah ada beberapa pendapat namun pada dasarnya sama, hanya berbeda dalam redaksinya saja. Sementara Abudin Nata menyatakan bahwa evaluasi sebagai proses membandingkan situasi yang ada dengan kriteria tertentu dalam rangka mendapatkan informasi dan menggunakan untuk menyusun penilaian dan dalam rangka membuat keputusan. Evaluasi pendidikan Islam yaitu kegiatan penilaian terhadap tingkah laku peserta didik dari keseluruhan aspek mental, psikologis, dan spiritual, religius, dan pendidikan Islam. Dalam hal ini, tentunya yang menjadi tolak ukur adalah Al-Quran dan hadis. B. Fungsi dan prinsip evaluasi pendidikan. 1. Fungsi evaluasi. A. Untuk mengetahui peserta didik yang terpandai dan terkurang di kelasnya. B. Untuk mengetahui apakah bahan yang telah diajarkan sudah dimiliki peserta didik atau belum. C. Untuk mendorong persaingan yang sehat antar sesama peserta didik. D. Untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan peserta didik setelah mengalami pendidikan dan pengajaran. E. Untuk mengetahui tepat atau tidaknya guru memiliki bahan, metode, dan berbagai penyesuaian dalam kelas. F. Sebagai laporan terhadap orang tua peserta didik dalam bentuk raport, ijazah, piagam, dan sebagainya. Secara umum, ada 4 kegunaan evaluasi dalam pendidikan Islam, diantaranya 1. Dari segi pendidikan, yaitu untuk membantu seorang pendidik mengetahui sejauh mana hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya. 2. Dari segi peserta didik, yaitu membantu peserta didik untuk dapat mengubah atau mengembangkan tingkah lakunya secara sadar ke arah yang lebih baik. 3. Dari segi ahli fikir pendidikan Islam, untuk membantu para pemikir pendidikan Islam mengetahui kelemahan teori-teori pendidikan Islam dan membantu mereka dalam merumuskan kembali teori-teori pendidikan Islam yang relevan dengan arus dinamika zaman yang senantiasa berubah. 4. Dari segi politik pengambilan kebijakan pendidikan Islam, untuk membantu mereka dalam membenahi sistem pengawasan dan mempertimbangkan kebijakan yang akan diterapkan dalam sistem pendidikan nasional Islam. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Putri Milani. Kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.